Baiklah teman-teman, mari kita bicarakan sesuatu yang mungkin jarang dibahas oleh banyak pria. Setidaknya tidak secara terbuka. Kita seringkali merasa tertekan untuk menjadi sosok yang kuat, pelindung, dan merencanakan segalanya. Semua itu tentu penting. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang benar-benar menarik perhatian wanita tidak selalu berkaitan dengan kekuatan, penampilan, atau pesona. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin sulit diakui bahkan oleh diri mereka sendiri. Meskipun wanita sering dianggap memiliki emosi yang rumit, ada juga hal-hal halus yang sering diabaikan oleh banyak pria. Ketika kamu merindukannya, kamu mungkin justru mengejar ketika seharusnya kamu bersikap tenang. Kamu menjelaskan ketika seharusnya kamu diam dan memberi ketika seharusnya kamu menarik diri. Akibatnya dia bisa menjauh bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena kamu memberikan terlalu banyak hal yang salah. Namun saat kamu belajar untuk bergerak dengan cara yang berbeda, saat kamu berhenti bereaksi dan mulai mengamati, saat kamu berhenti membuktikan diri dan mulai menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, saat itulah perubahan terjadi. Saat itulah dia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dan kamu menjadi sosok yang tidak perlu lagi mengejar karena kamu telah menjadi standar itu sendiri. Dalam video ini kita akan membahas 7 perubahan psikologis yang sering diabaikan dalam pikiran wanita. Ini bukan sekedar trik biasa. Ini adalah pola emosional yang dalam. Ketika kamu memahaminya, kamu tidak lagi menebak-nebak atau bernegosiasi. Kamu mulai memimpin dengan ketenangan yang berbicara lebih keras daripada kalimat rayuan apapun. Jadi jika kamu pernah merasa sudah melakukan semuanya dengan benar namun masih menghadapi masalah, atau jika kamu melihatnya kehilangan minat ketika kamu mulai lebih peduli, atau jika kamu bertanya-tanya mengapa beberapa pria tampak tidak berusaha tetapi tetap meninggalkan kesan yang mendalam, ini adalah saatnya untuk bangkit. Mari kita mulai. Nomor 1, emosi. Dia mungkin berusaha menyembunyikannya tetapi di dekatmu dia tidak bisa. Dia mungkin tertawa, menepis perasaannya atau bersikap seolah-olah tidak terpengaruh. Namun, ada satu emosi yang dirasakan banyak wanita ketika berhadapan dengan tipe pria tertentu dan tidak peduli seberapa tenangnya dia, seberapa percaya dirinya dia, atau seberapa terkontrolnya dia. Dia tidak dapat menyembunyikannya. Ini adalah ketidakpastian. Saat kamu masuk ke dalam ruangan dengan tujuan dan tidak berusaha membuktikan apapun, dia mulai merasa bingung. Saat dia melihatmu dan menyadari bahwa dia tidak bisa membaca dirimu, dia merasa tidak yakin tentang posisinya. Itulah yang menciptakan ketegangan emosional yang tak terhindarkan. Kebanyakan pria cenderung terlalu jelas. Mereka menunjukkan segalanya secara terbuka. Mereka memuji terlalu cepat, mengirim pesan terlalu cepat, dan merasa perlu disukai sebelum dihormati. Wanita bisa membaca semua itu dengan mudah. Namun pria yang tenang di hadapannya yang tidak terburu-buru, tidak mengejar, dan tidak memberikan penjelasan berlebihan, menciptakan perasaan yang sulit dia ungkapkan sepenuhnya. Itu bukan rasa takut atau ketidakamanan. Itu adalah pertanyaan halus yang mengusik pikirannya. Mengapa dia merasa ingin tahu tentangmu? Itulah awal dari ketegangan emosional. Dia mungkin berusaha menyembunyikannya, mengalihkan perhatian, atau mengganti topik pembicaraan. Namun tubuhnya memberi sinyal yang berbeda. Dia mungkin mencondongkan tubuhnya ke depan, memperhatikan reaksi kamu, dan tanpa sadar melambat karena kamu telah mengganggu ritme emosionalnya. Kamu telah membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dia rencanakan. Dan bagi wanita yang terbiasa mengendalikan percakapan, suasana hati, dan dinamika, emosi itu membuat mereka terkejut. Itulah sebabnya dia menyembunyikannya. Bukan karena dia manipulatif, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia tidak mengendalikan pengalaman itu. Dan ingat, ini bukan karena kamu jahat atau bermain-main. Ini berasal dari pemahaman bahwa kamu tidak perlu menghibur atau mengejar untuk menciptakan koneksi. Kamu hanya perlu bersikap tenang. Ketika seorang pria tenang, ketika energinya tidak melonjak karena pujian atau menyusut karena penolakan, seorang wanita tidak punya pilihan selain merasakan kehadirannya. Itulah perubahan yang terjadi. Itulah satu emosi yang tidak bisa dia sembunyikan. Karena inilah yang tidak banyak orang katakan. Kebanyakan wanita tidak tertipu oleh apa yang mereka lihat pada seorang pria. Mereka jatuh cinta pada apa yang mereka rasakan tentang diri mereka sendiri saat berada di dekatnya. Ketika energimu tenang, konsisten, dan terpusat, dia merasa gelisah dengan cara yang positif. Dia mulai bertanya, "Mengapa aku menginginkan lebih darimu meskipun kamu tidak melakukan apapun yang berlebihan?"
Karena kekuatan tidak selalu berbicara. Terkadang kekuatan itu hanya ada dan ketika itu nyata dia merasakannya. Sekarang kita perlu menyisipkan sedikit ketabahan di sini. Seneca pernah berkata, kekuatan terbesar seringkali adalah kehadiran yang sederhana. Dia tidak berbicara tentang kekuatan, tetapi tentang menjadi tenang, tidak terganggu, dan tidak tergerak. Dan itulah jenis kehadiran yang memunculkan emosi yang dia coba tekan. Bukan karena kamu memicu rasa tidak aman, tetapi karena kamu menawarkan sesuatu yang tidak dia lihat sebelumnya. Seringkali pria yang terlalu jelas tetapi tidak bersemangat, hadir tetapi tidak mendesak, terbuka tetapi tidak berlebihan, itulah yang membuatnya bertanya-tanya. Itulah yang mengubah energinya dan membuatnya bereaksi terhadapmu secara internal meskipun dia diam secara eksternal. Jadi, jika kamu pernah merasakan perubahan perilakunya di mana dia menjadi sedikit lebih pendiam atau sedikit lebih lambat, mungkin sedikit terganggu oleh keheninganmu, kamu dapat melihatnya. Itu adalah emosi yang tidak bisa dia sembunyikan. Ini bukan tentang kata-katamu. Ini tentang keadaanmu. Jika kamu melangkah ke dalam keadaan itu sekarang, tidak mencoba menjadi misterius, tetapi hanya menolak untuk bersikap reaktif, tuliskan di komentar. Saya mengakui kesunyian itu karena pria yang tidak perlu lagi membuktikan dirinya adalah orang yang dapat mengungkapkan segalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 2. Mengapa kehadiran emosional menjadi obsesi ketika dia diam? Ini bukan tentang penampilanmu, pekerjaanmu, atau pesonamu. Apa yang membuatnya terpesona bahkan ketika dia berusaha mengabaikannya adalah kehadiran emosionalmu. Banyak pria berpikir bahwa ketertarikan dibangun dari pembicaraan, tindakan, dan usaha yang ditunjukkan. Namun kenyataannya seorang wanita merasakan kehadiranmu bahkan sebelum dia mendengar suaramu. Ketika energimu berkata, "Aku di sini. Aku tenang dan saya tidak mencoba membuktikan apun itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apun." Lihatlah wanita hidup di dalam dunia emosional. Mereka terus-menerus memindahi sinyal. Postur tubuhmu, nada suara, reaksi dan keheninganmu, mereka selaras dengan hal-hal yang halus. Pria yang sepenuhnya hadir, tidak terganggu, tidak terpengaruh, dan sadar menjadi magnetis tanpa perlu mengatakan apapun. Kehadiran emosional bukan tentang intensitas. Ini bukan tentang menatap jiwanya atau mencoba menjadi mendalam. Ini tentang berada di sini sepenuhnya, tidak terjebak dalam pikiranmu, tidak tampil, hanya hadir. Kamu akan terkejut betapa jarangnya hal ini terjadi. Kebanyakan pria tidak benar-benar ada di sana. Mereka mengantisipasi, bereaksi, dan merencanakan apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Namun pria yang tidak terganggu saat dia menjadi emosional, yang tidak mengejar suasana hatinya, yang tidak merasa tidak nyaman dengan keheningan, pria itu menjadi seperti batu di tengah kekacauan. Dan batu itu, apakah dia mengakuinya atau tidak adalah apa yang dia inginkan untuk bersandar. Inilah alasannya. Ketika kamu hadir secara emosional, dia merasa diperhatikan tanpa harus melakukan apapun. Dia tidak perlu bertindak dengan cara tertentu untuk mendapatkan perhatianmu. Dia tidak perlu menebak versi mana dari dirimu yang akan muncul karena energimu stabil dan tak tergoyahkan. Keteguhan dan ketenangan itu membuatnya merasa aman. Tidak dalam arti fisik, tetapi aman untuk menjadi feminin, untuk melembutkan, dan untuk berhenti mencoba mengendalikan setiap momen. Saat itulah kewaspadaannya menurun. Suaranya melambat, dan dia mulai bereaksi terhadapmu dengan rasa hormat alih-alih penolakan. Karena ketika kamu hadir secara emosional, kamu tidak membutuhkan. Kamu tidak ada di sana untuk divalidasi. Kamu ada karena kamu memilih untuk ada, bukan karena kamu perlu ada. Dan itu mengubah segalanya. Sekarang kamu bukan hanya pria yang diajaknya bicara. Kamu adalah ruang yang dia masuki, ritme yang dia ikuti, energi yang terus dia dekati, bahkan jika dia tidak tahu mengapa. Mari kita bahas lebih dalam. Kehadiran berarti kamu tidak lagi memikirkan hasilnya. Kamu tidak lagi khawatir tentang apa yang akan dia pikirkan. Kamu tidak bereaksi terhadap emosinya. Kamu hanya menyadar. Dalam kesadaran itu, kamu menjadi cermin emosionalnya, bukan boneka emosionalnya. Dia merasa aman bukan karena kamu menyuruhnya, tetapi karena kamu tidak hancur saat dia kedinginan. Kamu tidak mengejar saat dia menjauh. Kamu tidak mencoba mengisi keheningan. Kamu membiarkannya dan kamu tetap ada. Kontras itu kuat karena kebanyakan pria melangkah terlalu jauh atau menarik diri.
Mereka berusaha terlalu keras untuk terhubung atau menghilang sepenuhnya. Namun kehadiran emosional berada di tengah. Ia mengamati tanpa ketegangan, mendengarkan tanpa ikut campur, dan menahan momen tidak peduli seberapa beratnya wanita. Mereka menjadi terobsesi dengan itu karena itu langkah, karena itu nyata. Di dunia yang penuh dengan pria yang mencoba mendapatkan sesuatu, kamu adalah pria yang sudah kenyang. Ketika kamu kenyang, kamu tidak mengejar cinta. Kamu memperluas stabilitas. Mari kita kembalikan ke Stukisme. Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Kehadiran berarti mendengarkan bukan hanya pada kata-katanya, tetapi juga pada energinya. Ketika dia menyadari kamu melihatnya tanpa kehilangan dirimu di dalamnya, dia tidak melupakannya. Jadi jika kamu belajar untuk berhenti bereaksi, memperlambat langkahmu, dan membiarkan dia mendatangi kamu sementara kamu tetap berakar pada dirimu sendiri, ketik ini di komentar. Saya memilih kehadiran karena pria yang tidak perlu mengejar emosinya adalah orang yang menariknya tanpa pernah meninggikan suaranya. Nomor 3. Bagaimana ketidakhadiranmu memicu kebutuhannya untuk validasi? Izinkan saya bertanya, pernahkah kamu diam? Bukan karena dendam atau bermain-main, tetapi hanya untuk melindungi kedamaianmu. Dan tiba-tiba dia mulai meraih perhatianmu lagi. Itu bukan kebetulan. Itulah kekuatan ketidakhadiran. Ketika kamu selalu tersedia, selalu menjelaskan, dan selalu menanyakan kabar, kamu menjadi mudah ditebak. Ketika dia tahu apa yang akan terjadi, rasa ingin tahunya perlahan-lahan memudar. Namun saat kamu menarik diri dengan tulus, bukan hanya sebagai taktik, otaknya mulai bekerja lembur. Dia tidak tahu di mana posisimu secara emosional, apa yang kamu pikirkan atau apakah dia masih menarik perhatianmu. Ketidakpastian itulah yang membalikkan keadaan. Tiba-tiba kesunyianmu menjadi lebih keras daripada pesan apapun. Entah dia mengakuinya atau tidak, dia mulai mendambahkan jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak dia sadari. Apakah aku masih penting baginya? Saat itulah ketidakhadiranmu tidak hanya terasa, tetapi juga bergema. Namun, banyak pria yang salah paham. Mereka berpikir menarik diri berarti membuatnya mengejar. Mereka bersikap dingin, berharap itu akan menarik perhatiannya. Bukan itu yang kita maksud di sini. Kita berbicara tentang ketidakhadiran yang berasal dari seorang pria yang terpusat, yang tidak lagi tampil, yang tidak mencoba memperbaiki apa yang tidak rusak. Seorang pria yang pergi bukan untuk memprovokasinya, tetapi untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Ketidakhadiran itu, pemutusan yang bersih dari kebutuhan, dari penjelasan berlebihan, dari pengejaran emosional. Itulah yang menyebabkan perubahan nyata dalam dirinya. Karena sekarang dia menjadi orang yang tidak yakin. Dia mulai bertanya-tanya apakah kamu masih peduli? Ironisnya, ketidakpastian itu membuatnya merenungkan nilai kamu dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kehadiranmu. Inilah sebabnya ketika kamu selalu ada, dia memiliki cermin di depannya, tetapi dia tidak benar-benar melihatnya. Dia terlalu sibuk bereaksi, menguji, dan berasumsi kamu akan selalu ada. Namun ketika cermin itu menghilang, ketika pantulannya hilang, dia mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Dan saat itulah dia mulai menelusuri pesan-pesan lama kamu. Saat itulah dia berlama-lama pada cerita kamu cukup lama hingga kamu menyadarinya. Saat itulah pesan-pesan yang tidak disengaja muncul atau suka yang tidak disengaja atau pertanyaan-pertanyaan yang terdengar tidak berbahaya, tetapi sebenarnya hanya memeriksa suhu emosionalmu. Kebanyakan wanita tidak akan mengakuinya, tetapi mereka tidak hanya menginginkan perhatianmu. Mereka ingin tahu bahwa mereka masih memiliki pengaruh terhadapmu. Ketika kamu berhenti memberinya umpan balik itu, mereka berusaha untuk mendapatkannya kembali. Di saat itulah kebutuhannya akan validasi muncul, bukan karena dia dangkal atau manipulatif, tetapi karena dia manusia. Dan ketidakhadiranmu merusak irama yang membuatnya nyaman untuk berdansa. Disitulah letak kekuatanmu, bukan dalam menghukumnya atau mengabaikannya karena ego, tetapi dalam menyadari bahwa terkadang dia mengajarkan lebih keras daripada kata-kata. Mari kita bawa ini ke sikap tabah. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu kejadian di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Ketidakhadiranmu bukan tentang mengendalikan perilakunya. Ini tentang menolak untuk meninggalkan kedamaianmu hanya untuk mempertahankan seseorang yang tidak pantas mendapatkannya.
Ketika kamu akhirnya memilih, dia merasakannya. Dia mungkin tidak menyukainya, tetapi dia menghormatinya karena kamu tidak mencoba menjadi misterius. Kamu hanya berhenti memberikan energimu untuk melihat apakah kamu masih penting. Ironisnya, itulah yang membuatnya bertanya-tanya. Jadi, jika kamu telah mencapai titik di mana kamu tidak lagi mencoba menjelaskan nilai dirimu, tidak lagi mengejar kejelasan dari seseorang yang tidak dapat menembus secara langsung, tuliskan ini di komentar. Saya memilih jarak karena pria yang pergi tanpa membutuhkan perhatian adalah orang yang dia awasi lebih dekat dari sebelumnya. Nomor L, ketika dia merasa kamu tidak membutuhkannya, dia mencondongkan tubuhnya. Mari kita jujur, teman-teman. Banyak pria diajarkan bahwa semakin banyak kamu memberi, semakin dia akan bertahan. Bahwa jika kamu membuktikan kesetiaanmu, menunjukkan pengabdianmu, dan menjadikannya pusat duniamu, dia akhirnya akan melihat nilaimu. Namun ini sebenarnya yang terjadi saat dia merasakan kamu lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkanmu. Dinamikanya berubah dan tidak menguntungkanmu. Ketergantungan itu justru menjauhkan. Itu memberinya tekanan dan jauh di lubuk hatinya itu bukanlah yang dia inginkan. Dia tidak ingin menjadi alasan kamu merasa damai. Dia ingin merasa tertarik pada kedamaianmu tanpa campur tangan darinya. Ketika seorang wanita merasa kamu bergantung padanya secara emosional, sesuatu yang halus mulai hancur. Bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena beban menjadi sumbermu tidaklah romantis. Itu melelahkan. Rasanya seperti tekanan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Namun ketika dia merasa kamu tidak membutuhkannya, bukan dengan cara yang dingin atau acuh tak acuh, tetapi dengan energi yang membumi dan lengkap, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia mulai mencondongkan tubuhnya karena sekarang perhatianmu terasa seperti hadiah, bukan beban. Kehadiranmu menjadi berharga karena tidak lagi dijamin. Kamu melihat orang mengejar apa yang tidak dapat mereka amankan. Ketika kamu berhenti memberi sinyal bahwa kamu selalu tersedia secara emosional, ketika kamu berhenti mencoba mengisi keheningan dengan kepastian, saat itulah dia mulai bertanya-tanya mengapa dia merasa baik-baik saja tanpamu. Mengapa dia ingin kembali ketika kamu tidak meminta dia untuk tinggal? Mengapa jaraknya terasa lebih berat daripada kehadirannya? Saat itulah kecenderungan dimulai. Dia mulai merespons lebih cepat, memberi perhatian lebih dekat, dan berusaha lebih keras. Tetapi secara halus. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan energi, kelembutan, dan inisiatif dengan tarikan yang tidak dapat dia jelaskan. Namun kuncinya adalah ini hanya berhasil jika itu tulus. Kamu tidak berpura-pura tidak peduli. Kamu tidak berpura-pura sibuk. Kamu benar-benar berpusat pada tujuanmu. Kamu memiliki kehidupanmu sendiri, tempat untuk dituju, dan merasa puas secara emosional dengan atau tanpa dia. Itulah yang membuat perhatianmu kuat lagi. Bukan karena kamu menahannya, tetapi karena itu tidak lagi murah. Mari kita terapkan sikap tabah. Marcus Aurelius menulis, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Itu semua ada dalam diri kamu dan cara berpikirmu. Kamu tidak membutuhkan dia untuk melengkapimu. Kamu tidak menunggu dia menyetujui nilai dirimu. Kamu sudah memilikinya. Itulah sebabnya dia mulai ingin kembali ke ruang yang tidak lagi kamu tawarkan secara cuma-cuma. Dia tidak mencondongkan tubuhnya karena kamu mengabaikannya. Dia mencondongkan tubuhnya karena kamu tidak mengitarinya. Sekarang kamu pusat perhatian. Kamu bersinar dengan atau tanpa kehadirannya dan dia merasakan perubahan itu lebih dalam daripada pujian atau pesan apapun. Jadi, jika kamu sudah selesai berusaha membuktikan nilai dirimu, jika kamu sudah selesai menunjukkan kepedulianmu dengan memberi terlalu banyak, jika kamu lebih memilih kedamaian, kehadiran, dan tujuan hidupmu daripada mengejar validasi, sampaikan ini di kolom komentar. Saya tidak butuh apapun karena pria yang sempurna tanpa dirinya adalah pria yang paling dia perjuangkan agar tidak kehilangannya. Nomor 6. Kekuatan tenang karena tidak tersedia pada waktu yang tepat. Mari kita bicara tentang waktu ini. Bukan tentang kapan harus menelepon atau membalas pesan, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Keheningan yang strategis, ketidakhadiran pada waktu yang tepat, kekuatan tenang karena tidak tersedia saat yang tepat. Banyak pria berpikir bahwa konsistensi berarti selalu ada, selalu membalas, selalu muncul, dan selalu berkata, "Ya, meskipun konsistensi itu penting, ketersediaan tanpa batas justru menimbulkan ketidakpedulian. Ketika dia tahu dia bisa menghubungimu kapan saja,
Di mana saja, dalam kondisi apapun, kamu mulai kehilangan makna. Kamu mulai menjadi latar belakang. Dan wanita tidak mendambahkan apa yang bisa mereka prediksi. Mereka mendambahkan apa yang mereka rasakan dan waktu memainkan peran besar dalam dampak emosional itu. Ini bukan tentang mengabaikannya atau menghilang untuk mendapatkan perhatian. Ini tentang menyadari bahwa ketersediaanmu kehilangan nilai jika selalu diharapkan. Kamu mungkin memiliki energi yang paling menarik di dunia, tetapi jika kamu memberikannya setiap kali dia berkedip, dia tidak akan merasakannya lagi. Namun saat kamu mempelajari seni ketidaktersediaan yang disengaja, sesuatu berubah. Dia mulai memperhatikan perbedaan. Dia mulai memperhatikan kapan kamu ada dan kapan kamu tidak. Dalam kontras itu, kehadiranmu menjadi berkesan lagi. Misalnya, katakanlah dia terbiasa dengan kamu yang merespons dalam hitungan menit. Suatu hari kamu tidak melakukannya bukan karena kamu menghukumnya, tetapi karena kamu menjalani hidupmu fokus dan bergerak maju dan dia merasakannya. Dia tidak mendapatkan penjelasan. Hei, maaf baru lihat ini. Dia tidak mendapatkan cerita singkat tentang hari itu. Dia mendapatkan ruang ketenangan dan ambiguitas. Dan dalam celah itulah pikirannya berputar-putar bukan karena panik, tetapi karena penasaran. Mengapa dia belum membalas? Apakah dia menarik? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Dia akan memindai pesan terakhirnya, memeriksa media sosialmu, dan memutar ulang nada bicaramu dalam pikirannya. Semua itu bukan tentang kontrol. Ini tentang misteri yang lahir dari penjakangan. Karena kekuatan emosional tidak berisik, itu tidak mengemis atau menuntut. Itu membiarkan keheningan melakukan pekerjaannya. Pria yang memahami bahwa dia tidak perlu menarik diri secara permanen. Dia hanya tahu kapan sebaiknya tidak muncul. Terutama setelah terjadi ketegangan ketika segala sesuatunya terasa berat sebelah. Kamu tidak perlu melawan atau menjelaskan. Kamu hanya perlu keluar dari momen itu tanpa kebisingan. Keluarnya itu, ketidakhadiran itu, terputusnya irama itu mengatur ulang segalanya. Itu mengingatkannya bahwa kamu tidak termasuk dalam emosinya. Itu mengingatkannya bahwa waktu kamu adalah pilihan bukan kewajiban. Itu mengingatkannya bahwa kamu memiliki kehidupan yang tidak menunggu validasi dan disitulah ketertarikan terlahir kembali. Karena sekarang kamu bukan hanya seorang pria yang ada di sana. Kamu adalah seorang pria yang kehadirannya berarti karena kamu mendapatkannya dengan usaha. Mari kita sandarkan hal ini pada sikap stoicisme. Seneca menulis, dia yang ada di mana-mana tidak ada di Manon. Jika kamu selalu tersedia, selalu dapat diakses, selalu responsif, kamu mulai kehilangan dampak. Namun ketika kamu belajar untuk bersikap selektif, untuk memiliki tujuan, dan tidak merasa bersalah untuk tidak tersedia, kamu mengirimkan pesan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku lebih menghargai waktuku daripada takutkan reaksimu. Dan itu, teman-teman, terasa pada tingkat emosional yang mendalam. Dia mungkin tidak akan mengertikannya, tetapi dia akan berubah. Dia akan menjadi lebih lembut dan lebih memperhatikan. Bukan karena kamu menyuruhnya, tetapi karena waktu yang kamu pilih mengajarkannya. Jadi, jika kamu sudah bosan menjadi pria yang selalu bisa dihubungi hanya dengan satu panggilan telepon, jika kamu sedang belajar melindungi energimu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, guna menciptakan ruang dengan sengaja, sampaikan hal ini di kolom komentar. Aku menghargai waktuku karena orang yang menghilang dengan sengaja selalu kembali dengan nilai yang lebih besar daripada saat ia pergi. Nomor 2, mengapa harga diri kamu adalah bentuk ketertarikan favoritnya? Ada sesuatu tentang pria yang menghargai dirinya sendiri yang terasa berbeda, tidak berisik, tidak dramatis, dan tidak terlihat dalam kata-katanya. Itulah yang dia tolak untuk ditoleransi. Kebanyakan pria diajarkan untuk bersikap menyenangkan. Katakan hal yang benar buat dia bahagia dan jangan mengguncang perahu. Namun inilah yang terjadi bila kamu hidup terlalu lama seperti itu. Dia berhenti menghormatimu meskipun dia masih menyukaimu. Karena jauh di lubuk hatinya seorang wanita tidak tertarik pada pria yang selalu setuju. Dia tertarik pada pria yang memiliki pendapat dan menegakkannya. Dan garis itu, batasan itu, penolakan untuk mengkhianati diri sendiri hanya untuk memenangkan hatinya. Itulah yang diingatnya. Itulah yang dia rasakan. Itulah yang membuatnya berhenti sejenak dan bertanya-tanya, siapakah pria ini yang tidak dapat aku manipulasi? Mari saya jelaskan.
Harga diri bukan tentang ego. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang nilai. Nilai yang kamu berikan pada waktu, kedamaian, dan energi kamu. Ketika dia benar-benar merasakannya, segalanya berubah. Karena sekarang kamu tidak takut untuk pergi, tidak takut untuk mengatakan tidak, dan tidak takut disalahpahami jika itu berarti tetap selaras dengan dirimu. Pria seperti itu tidak mengejar atau mengemis. Dia tidak mengorbankan standarnya untuk mendapatkan perhatian. Itu langka dan kelangkaan itu bersifat magnetis. Disinilah hal ini menjadi lebih mendalam. Kebanyakan pria berpikir ketertarikan adalah tentang kinerja. Jadilah menarik, lucu, dan berhasil. Namun ketika semua itu datang dari keinginan untuk dipilih, hal itu menjadi performatif dan kurang mendalam. Namun ketika tindakan kamu berasal dari rasa harga diri, ketika kamu tidak lagi tunduk hanya untuk diterima, kamu menjadi menarik tanpa perlu berusaha. Saat itulah dia menyadari kesunyianmu. Saat itulah dia menghargai batasanmu. Saat itulah dia mulai meragukan perilakunya sendiri di sekitarmu. Bukan karena kamu menghukumnya, bukan karena kamu membuatnya merasa bersalah, tetapi karena harga dirimu membuatnya menyadari bahwa kamu bukan pria sembarangan. Kamu tidak memainkan permainannya. Kamu memainkan milikmu, dan permainan itu dibangun atas dasar perdamaian, integritas, dan tidak perlunya pemahaman untuk tetap berkuasa. Jadi seperti apa wujudnya dalam kehidupan nyata ini terlihat seperti pergi saja bila dia tidak menghormatimu tanpa memperingatkannya terlebih dahulu. Sepertinya tidak membalas pesan saat energinya mati. Bukan karena ego, tapi karena kejelasan. Kedengarannya seperti berkata, "Saya tidak setuju dengan hal itu," tanpa menjelaskan 6 cara yang berbeda. Dan inilah paradoksnya. Semakin kamu menghargai dirimu sendiri, semakin dia mulai mempertanyakan bagaimana dia memperlakukanmu. Semakin kamu memaksakan standar, semakin dia ingin memenuhinya. Semakin kamu memilih dirimu sendiri, semakin dia merasa tertarik kembali. Karena itulah tipe pria yang tidak dapat dia prediksi. Itulah tipe pria yang tidak dapat dia kendalikan, dan itulah tipe pria yang tidak dia kagumi bahkan ketika dia berpura-pura sebaliknya. Mari kita bawa sikap stoisisme ini. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa pria yang baik. Jadilah pria yang baik. Itulah kodenya. Jangan jelaskan harga dirimu. Jangan pertahankan batasan pria yang dirinya sendiri. Bahkan jika itu mengorbankan hubunganmu. Karena beginilah masalahnya. Ketika kamu rela kehilangan dia daripada kehilangan dirimu sendiri, dia merasakannya. Bahkan jika dia pergi, dia akan mengingatnya. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia akan membawa kesan tentang pria yang teguh pendiriannya. Bukan karena dia keras kepala, tetapi karena dia berdaulat. Jadi jika kamu sudah selesai menjelaskan, memberi terlalu banyak dan berusaha terlalu keras hanya untuk menjaga seseorang tetap dekat, jika kamu siap untuk mulai membiarkan standarmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu, tuliskan ini di komentar. Saya memilih diri saya. Karena pria yang menghargai dirinya sendiri adalah orang yang paling dia hormati. Bahkan jika dia harus kehilangan dia untuk menyadarinya. Ya,